Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Kang Puji Hartono, Komandan Kokam Kota Yogyakarta, Ketua PRM Nitikan, Ketua Dewan Pertimbangan Takmir Masjid Al-Furqon, Pembina Kokam Nitikan, Komandan Umum dan Komandan Wilayah Kokam Nitikan, dan segenap korp anggota Kokam Nitikan. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Furqon tercinta ini untuk bermaaf-maafan dalam rangka syawalan keluarga besar Kokam Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitikan. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah tunjukkan kita jalan yang benar serta terhindar dari jalur yang sesat dan gelap gulita. Berkat bimbingan beliau, kita saat ini ada pada jalur yang benar serta diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya di sini saya sebagai pembawa acara syawalan Kokam Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitikan akan membacakan susunan acara pada malam hari ini dengan rangkaian sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Muhammad Rausan Husnul Khuluq. Yang ketiga, menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Kokam yang akan dipimpin oleh Dan Muhammad Irnawan. Yang keempat, sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Takmir Masjid Al-Furqon yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Fahmi Muqaddas MU. Yang kelima, sambutan Kokam Divisi Ambulan Munitikan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Uswat Hasani. Keenam, ikrar syawalan yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Indarto SPD. Yang ketujuh, pengajian hikmah syawalan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Kang Puji Hartono. Yang terakhir adalah penutupan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempercepat waktu, marilah acara syawalan Kokam besar Keluarga besar Kokam Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitikan kita mulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Muhammad Rausan Husnul Khuluq. Kepada Muhammad Rausan Husnul Khuluq, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu untuk menembus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kokam yang akan dipimpin oleh Dan Muhammad Hernawan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Baik, kepada Dan Muhammad Hernawan, tempat dan waktu kami persilakan. Untuk yang pertama yaitu Indonesia Raya. Setelah hitungan ketiga kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
selanjutnya yaitu Mars Kokam. Ayo, ayo, maju, Kokam berani. 1, 2, 3, tahu. Ilmu dan amal adalah senjata. Kokam perkasa, cinta Indonesia. Kokam berani, ikhlas dan bersahaja berjuang Islam dan Indonesia. Muhammadiyah gerakan kami, Islam adalah jalan hidup kami. Ridha Allah tujuan kami, Kokam adalah kami. Kekuatan sejati ada di hati, kekuatan sejati adalah nurani. Kokam berjuang Islam sejati. Ayo, ayo gerakan risalah Nabi. Kekuatan sejati ada di hati, kekuatan sejati adalah nurani. Kokam berjuang di Republik ini. Ayo, ayo, maju, Kokam berani. Ayo, ayo, maju, Kokam berani. Terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum acara dimulai, kepada Ustadz Kang Muji Hartono dan Dr. Andes Haji Muhammad Fahmi Muqaddas dipersilakan untuk duduk di depan. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Takmir Masjid Al-Furqon yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Fahmi Muqaddas M.Hum. Kepada Dr. Andes Haji Muhammad Fahmi Muqaddas M.Hum, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Yang saya hormati Kang Puji atau Ustadz Puji yang alhamdulillah hadir pada acara Syawalan Kokam Nitian pada malam hari ini. Yang kedua yang kami hormati Ketua Pimpinan Muhammadiyah Ranting Nitian Mas Dwi Kuswanto, Mas Dwi Kuswantoro yang kami hormati, yang hadir pada malam hari ini, seluruh pengurus takmir Masjid Al-Furqan yang sudah hadir pada malam hari ini, dan yang kami cintai dan kami banggakan, adik-adik kami, seluruh pasukan Kokam Nitian Umbul Harjo Yogyakarta. Kami atas nama Takmir Masjid Al-Furqan menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa malam hari ini kita semua bisa hadir pada acara Syawalan Keluarga Besar Kokam Nitian Yogyakarta, yang kita semuanya sekarang ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Rabbul Alamin iman dan Islam. Bahkan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengadakan Syawalan pada malam hari ini. Atas nama Takmir Masjid Al-Furqan, saya menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan dan kita jalankan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan-amalan Ramadan yang bersifat individual maupun sosial, yang berbentuk individual, yaitu kita melakukan amalan qiyamul lail, sholat tarawih tiap malam. Ada yang berjamaah tarawih sehabis Isya, ada yang melakukannya 2/3 malam. Juga termasuk amalan individual yang bersifat spiritual. Kita menjalankan ibadah Ramadan dalam bentuk Shaumu Ramadan 1 bulan penuh. Dan kita sudah menjalankan Shaum Ramadan itu 1 bulan penuh. Dan kita berusaha mudah-mudahan saum yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sabda oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan dasar niat ikhlas untuk mengharap ridha Allah, maka dijanjikan oleh Allah menurut Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Segala dosa-dosa yang selama ini sudah kita lakukan dalam hidup kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim,
baik dalam kaitannya hubungan kita kepada Allah maupun dalam kaitannya dengan hubungan sosial. Menurut ketentuan Rasulullah SAW itu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan sosial, insya Allah kita sudah saling memaafkan di antara kita semuanya. Baik dalam hubungan anak kepada orang tua, hubungan antara suami istri, istri terhadap suami, hubungan kekerabatan, hubungan tetangga dan sebagainya. Sudah kita lebur sejak kita melakukan upacara Hari Raya Idul Fitri. Kita sudah saling berjabat tangan antara satu dengan yang lain. Di samping itu, banyak juga amalan-amalan sosial yang lain. Meskipun itu juga merupakan kewajiban individual, yaitu membayar zakat mal, membayar zakat fitrah, yang itu semuanya sudah kita tunaikan. Alhamdulillah, melalui amalan-amalan Ramadan, kita berharap mudah-mudahan kita mampu memasuki Syawal itu dengan meningkatkan dan menyemarakkan kembali seluruh amalan-amalan ibadah yang bersifat individual dan sosial tadi pada bulan-bulan berikutnya, sesuai dengan makna Syawal yang berasal dari kata syala yashulu syaulan wa sawalanan, ay irtafa'a yartafi urtifa'an, yaitu melakukan peningkatan. Semangat melakukan peningkatan diajarkan oleh Al-Quran. Misalkan kita lihat di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32, Allah berfirman, "Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami telah mewariskan kitab Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang sudah kami pilih. Tetapi ternyata di antara mereka itu terbagi dalam 3 golongan. Golongan pertama yaitu golongan yang disebut zalimun li nafsihi, selalu hidup dengan menzalimi dirinya sendiri, termasuk juga menzalimi orang lain. Kelompok yang kedua yang berada di tingkat yang lebih atas yaitu minhum muqtasid, mereka yang berada di tengah-tengah. Kemudian kelompok yang paling tinggi dan paling unggul yaitu sabiqun bil khairat bi idznillah. Para mufassir mengartikan dan memahami 3 kelompok itu sebagaimana yang kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dikatakan kelompok yang menganiaya dirinya sendiri itu adalah kelompok yang dia tidak pernah melakukan perintah-perintah Allah, bahkan selalu melanggar larangan-larangan Allah.
Apalagi amalan-amalan sunat, amalan-amalan yang disunahkan tidak pernah dilakukan. Bahkan yang tercela pun dilakukan, termasuk yang haram. Kelompok yang kedua yaitu yang disebut muhtasib, yaitu sebuah komunitas yang dia menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, tetapi masih saja melakukan hal-hal yang dimakruhkan dan jarang melakukan amalan-amalan yang sunnah. Adapun kelompok yang sabiqun bil khairat biiznillah, yaitu sebuah komunitas yang taat, tunduk, patuh untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasul, menjalankan seluruh amalan-amalan yang disunahkan dan menghindarkan diri yang dimakruhkan, dan selalu berupaya untuk menjadi pemenang dalam menegakkan kebajikan. Saya punya keyakinan seluruh jajaran keluarga besar Muhammadiyah, terutama seluruh jajaran Kokam di Nitian, insya Allah dan mudah-mudahan masuk dalam kategori yang paling tinggi, yaitu kelompok sabiqun bil khairat biiznillah. Para mufassirin sepakat sabiqun bil khairat biiznillah itu adalah manusia-manusia yang unggul, yang selalu berada di depan untuk menegakkan kebajikan dan mengenyahkan seluruh dan berbagai bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Mudah-mudahan Kokam Nitian khususnya dan Kokam seluruh Indonesia dan Kokam di negara-negara yang di situ ada PCIM berusaha mulai detik ini untuk melakukan peningkatan Syawal al-irtifa latar kabunna tobakot antobak, menjadi manusia yang sesuai dengan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah khaira ummah, sebaik-baik umat yang kamu punya tugas untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka tugas ini harus menjadi tanggung jawab seluruh keluarga besar Muhammadiyah. Utamanya adalah seluruh anggota Kokam untuk amar ma'ruf nahi munkar. Saya ingin tanya sekarang, siapkah saudara-saudara untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar sekarang ini? Siap tidak? Siap tidak? Allahu Akbar. Kondisi bangsa sekarang ini dalam kondisi yang harus dirawat dan diruat. Kenapa? Karena sudah banyak pemimpin-pemimpin kita yang sering berkata
sebagai tokoh Pancasilais, tokoh yang akan menegakkan jiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh yang selalu mengatakan akan memurnikan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tetapi sebagian pemuka-pemuka di negeri ini belum mampu menunjukkan dirinya sebagai contoh, apalagi sebagai uswatun hasanah dari seluruh rakyat Indonesia. Bahkan baru-baru ini kita kecewa dengan pernyataan dari seorang tokoh yang tidak sependapat kalau kaum muslimin dan rakyat Indonesia membantu perjuangan rakyat Palestina dengan alasan karena di dalam negeri masih banyak persoalan-persoalan kemiskinan dan sebagainya. Padahal terjadinya kemiskinan itu juga karena bobroknya mental mereka itu. Karena mereka sudah menyeleweng dari nilai-nilai sila-sila Pancasila dan menyeleweng dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk nepotisme, korupsi, bahkan korupsinya secara berjamaah, korupsinya secara bersaf-saf, bahkan KPK saja sekarang akan dihancurkan secara sistematis dan masif. Sebanyak 70 anggota, bahkan pionir-pionir KPK dinyatakan tidak lulus di dalam tes kebangsaan. Oleh karena itu, para hadirin dan keluarga besar Kokam yang kami muliakan, marilah kita berusaha terus untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan sesuai dengan jiwa dan akhlak organisasi Muhammadiyah. Kita beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang elegan, dengan cara yang sejalan dengan konstitusi kita, dengan cara yang rahmatan lil alamin. Namun dalam kondisi-kondisi yang sudah sangat emergensi, barangkali kita ingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 tingkatan jihad. Jihad yang pertama dengan kekuasaan. Jihad yang kedua dengan lisan. Lalu jihad yang terakhir dengan hati. Tapi Nabi mengatakan jihad dengan hati itu merupakan ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan para pemimpin-pemimpin yang masih Pancasilais, masih setia dengan Undang-Undang Dasar 1945, masih setia dengan cita-cita proklamasi. Kita akan membangun masyarakat dan republik yang kita cintai itu untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah nasrum minallah wa fath
fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikrarkan bersama dengan penuh ikhlas, dan kita berharap semoga Allah SWT berkenan menerima ikrar kita dan memberikan ampunan, menghapus semua salah khilaf dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Potskokam Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Nidikan Unggul Harjo Kota Yogyakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 Miladiah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan salah kami yang ada pada Bapak atau saudara semua, dengan harapan semoga Bapak atau saudara berkenan memberikan maaf dengan ikhlas lahir dan batin. Demikian juga kami dengan senang hati dan tulus ikhlas memberikan maaf atas segala khilaf dan salah Bapak atau saudara. Semoga Allah SWT memberikan ampunan dan menghapuskan semua khilaf, dosa dan salah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Semoga Allah SWT menerima dan ridho atas semua amal kebaikan serta ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa kembali duduk. Kembali duduk.